Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hamil kibriya rayatul haqq. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita di atas dunia ini hidup yang membawa keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Shalawat salam semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua di yaumil qiyamah termasuk digolongkan umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya di dalam hidup seorang mukmin ada rambu-rambu, ada undang-undang, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana ada yang namanya maksiat, ada juga ta'at. Dijelaskan di dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bagaimana beliau menyatakan bahwa aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Akar sumber segala perbuatan maksiat, segala perbuatan lalai, segala perbuatan menuruti syahwat adalah membebaskan dan melepas nafsu liar, rebo dan menerima segala nafsu yang ada. Dengan demikian bahwa tidak terlihat segala keburukan-keburukannya. Ketika seseorang melepas nafsunya, tidak mengekang, tidak mengikuti aturan-aturan dan rambu-rambu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tertutuplah segala keburukan-keburukan, segala aib yang ada padanya. Tidak terlihat karena nafsu liar.
seseorang yang melepas nafsunya untuk mendapatkan harta yang banyak, apapun dilakukan, walaupun merugikan banyak orang, walaupun merugikan negara, yang akibatnya menyengsarakan rakyat, semua itu tidak terlihat. Yang dilihat hanya kesenangan, yang dilihat hanya uang banyak. Itulah memang nafsunya. Segala keburukan dan kepahitan, kesengsaraan yang diakibatkan dengan memperturut hawa nafsu dan tidak mengekangnya itu tidak akan terlihat, sehingga yang buruk terlihat baik, yang menyengsarakan terlihat kebalikannya, yaitu menyenangkan. Begitu seterusnya. Inilah asal muasal datangnya kemaksiatan, yaitu rela menerima, redha dengan nafsu, tidak mengekangnya, membebaskan dia pergi liar mencapai apa saja. Kebalikannya, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, aslu kulli ta'atin adamur ridha. Asal muasal akar sumber segala maksiat, kebalikannya, yaitu membimbing nafsu yang ada di dalam diri kita, mengekang hawa nafsu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila nafsu ini tidak dilepas liar, nafsu ini tidak dibuka pintunya lebar-lebar selebar-lebarnya, tidak memperturut semua nafsu, maka hadirin sekalian, keburukan akan terlihat, kesalahan akan jelas dan terang, sehingga menganggap perbuatan yang buruk itu buruk, yang baik itu baik. Ulama membagi nafsu tiga. Yang pertama dan paling berat adalah, paling buruk adalah an-nafsul ammarah. Allah berfirman, inna nafsa lammatun bisu. Sesungguhnya nafsu itu adalah selalu menyuruh untuk berbuat buruk. Ini adalah kategori yang pertama tadi, bahwa nafsu dilepas, dibuka lebar-lebar pintunya, sehingga dapat memasuki segala keinginan dan syahwat hidup. Nah hadirin sekalian, yang kedua adalah an-nafsul lawamah. Nafsu ada, tetapi kadang dan suatu saat terbimbing dan suatu saat tidak terbimbing. Ketika seorang mukmin menuruti hawa nafsunya yang memang tidak terbimbing, maka ia berbuat maksiat dan salah. Hakikatnya seorang mukmin ini tidak mau, sehingga dia celak perbuatannya sendiri. Oleh sebab itu dinamakan nafsu ini adalah lawamah, mencela. Seorang mukmin walau dia melakukan satu maksiat dan kesalahan,
ketika ditanya hatinya yang paling dalam, maka ia sebenarnya tidak rela, tidak redha dan mencela nafsunya itu, mencela dirinya kenapa sampai terperosok di dalam kemaksiatan dan dosa. Maka di golongan dan bagian yang kedua ini, seorang mukmin kadang taat, kadang maksiat, namun hakikatnya tidak rela dan tidak mau perbuatan maksiat tersebut. Ia hina, ia cela dirinya karena telah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih lebih ringan daripada nomor pertama yang selalu mengumbar hawa nafsu, sehingga keburukan-keburukan dipandang menjadi kebaikan-kebaikan. Yang ketiga adalah an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang terbimbing, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah meneruskan, la amaratum bisu'i illa ma rahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu menyuruh berbuat buruk kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu tetap ada, namun berada dalam koridor Allah dan ketentuan Rasulnya. Ya makan yang halal, minum yang halal, bekerja yang halal, mencari nafkah yang halal. Tidak ada menzalimi, menganiaya orang, tidak ada mengambil hak orang, tidak ada memakan makanan yang haram. Inilah nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, yang apabila jiwa ini dimiliki oleh seseorang, maka ia akan dipanggil nanti, disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, masuklah hadirin sekalian ke dalam hamba-hambaku yang soleh dan masuklah ke dalam surga yang disediakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya yang masih hidup di atas dunia ini betul-betul bisa memilih dan memilah mana perbuatan-perbuatan yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT, dan mana perbuatan yang memang selalu diselimuti oleh nafsu-nafsu amarah. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Istaghfirullaha wa tubu ilaihi innahu huwal ghafur